Tak hanya rupiah yang telah mendunia, ternyata bahasa Indonesia pun demikian. Lalu bagaimana reaksi orang Malaysia terhadap hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Ahmad Hilmi Yusuf. Saya harap dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak hanya rupiah yang telah mendunia, ternyata bahasa Indonesia pun demikian. Banyak pedagang-pedagang Arab maupun dari negara-negara lain yang mahir dalam berbahasa Indonesia. Lalu bagaimana reaksi orang Malaysia terhadap hal ini? Untuk informasi lebih jelasnya, kalian bisa menyimak video berikut ini. Yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia, persis seperti di Mekah. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Keren nih, orang Korea bisa pakai bahasa Indonesia. Profesor Malaysia terkejut dengan kepopuleran bahasa Indonesia di Korea. Beberapa profesor terkemuka di negara Malaysia memiliki pandangan yang berbeda tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sebagian dari mereka yakin bahwa bahasa Melayu telah mendunia dan memiliki jumlah penutur yang sangat besar. Mereka bahkan mengklaim bahwa bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu. Namun, di sisi lain, beberapa profesor lainnya lebih realistis dan mengakui bahwa bahasa Indonesia yang sebenarnya telah mendunia dan memiliki pengaruh yang lebih luas. Saya lagi di Seoul, Korea, di satu jalan di mana banyak sekali terdapat makanan, berbagai macam makanan. Yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia, persis seperti di Mekah. Karena banyak orang Indonesia, maka mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia, kemudian transaksi dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Luar biasa kan? Jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia. Beli krepes di Korea pakai bahasa Indonesia. Campur pakai krimnya paling enak. Campur pakai krimnya enak. Nah, di sini ya. Oh, mau cereal ya? Hah? Cereal mau? Enggak. Enggak ya? Kembali 3.000 berarti. Ya benar, 3.000 ah. Saya pakai bahasa Indonesia. Kok bisa? Coba ngomong bahasa Indonesia. Aku bagaimana? Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Selamat malam. Keren nih, orang Korea bisa pakai bahasa Indonesia. Kamu carap saya. Oh, orang Indonesia. Ini tepung maizena tepung rubang enak terlubang. Aku videoin orangnya. Stretching sedikit, kemis sedikit, tarik ini 500 tahun yang lalu. Hanya bosku makan tradisional pencuci mulut. Adik satu string Meg 16.000 string, 16.000. 1, 2 double berapa? 4 double 8 double 16 32. Kita juga perlu memikirkan, menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Ini juga perlu berbeza dengan di China, seperti yang sebutkan awal oleh pengurusi tadi. Di Beijing Foreign Studies ada 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu, yang ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masing-masing, dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand. Di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar yang gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia, maka mereka sanggup mengajar malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Lalu Indonesia juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak Thailand di Selatan Thai untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi semua ini tindakan-tindakan proaktif
yang perlu kita pelajari kerana kita ada kedutaan di seluruh dunia dan juga pejabat usaha tinggi serta konsulat-konsulat di beberapa bandar-bandar di seluruh dunia. Barangkali kita perlu lakukan untuk mewujudkan sekolah bahasa Melayu di kedutaan dan juga di pejabat usaha tinggi. Dan kita ada atache pendidikan yang barangkali tugas atache pendidikan itu bukan sahaja untuk menjaga kepentingan pelajar-pelajar kita di luar negara, tapi juga berperanan untuk menyebarluaskan bahasa Melayu antarabangsa, membuka kelas-kelas bahasa Melayu. Dan barangkali dengan adanya guru-guru bahasa Melayu di situ, dihantar ke situ, mungkin kita dapat memainkan peranan mempertingkatkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Nah, ini saya dari pengalaman kami di Madagaskar, saya dapati amat proaktifnya kedubes atau kedutaan besar Indonesia di Madagaskar di Antananarivo dengan memperkenalkan bahasa Indonesia di kalangan orang-orang di Madagaskar. Itu juga kita perlu juga berusaha bagaimana untuk memastikan dialek-dialek Melayu yang seperti Satantai dan juga di Filipina itu dapat kita akrabkan, dapat kita rapatkan dengan perkenalkan bahasa Melayu. Kerana Tagalog juga merupakan satu dialek Melayu, mungkin kita boleh lakukan ini. Seandainya kita berjaya menubuhkan satu institusi yang khas atau digunakan di peringkat kedutaan, di peringkat pejabat tinggi. Lalu semua tindakan-tindakan ini memerlukan iltizam dan keberanian, keseriusan dan kesungguhan pemerintah. Seandainya pemerintah sepele, tidak mahu, tak serius, maka tengah sendirinya terjunam ke bawah lah bahasa Melayu itu. Apatah lagi apabila sekarang ini di negara kita bila PPSMI dilaksanakan, DLP dilaksanakan, orang sudah mula mana remeh bahasa Melayu. Orang sudah tidak menghormati bahasa Melayu dan orang menuntut supaya bahasa-bahasa kaum-kaum lain diangkat juga sama taraf dengan bahasa kebangsaan. Ini semua perlu kita fikirkan bagaimana cara psikologisnya di negara kita di satu sudut pemimpin pemerintah tidak menghormati bahasa Melayu, mengutamakan bahasa. Di satu sudut yang lain juga bila adanya usaha memandang remeh bahasa Melayu itu, bahasa kebangsaan itu, maka orang lain juga menganggap bahasa Melayu tidak penting bila orang Melayu sendiri tidak menghormati bahasa Melayu. Ini juga perlu dipikirkan dengan serius bagaimana kita dapat mengatasi masalah psikologi di negara kita ini yang boleh menyebabkan keruntuhan bahasa Melayu. Itu saya pandangan awal. Lalu kita perlukan orang yang cerdik, yang tahu teknologi, yang dapat menterjemah seluruh hartanah bangsa dalam bentuk yang paling mudah, dalam capaian yang paling mudah dari segi dari ujung jari saja ketika terjadi setahun. Itu harapan saya. Dan kita juga memerlukan pemimpin yang iltizamnya tinggi, bahawa di sebalik kita perlukan pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang juga mempunyai keyakinan terhadap dirinya dan juga keyakinan terhadap bahasanya. Kalau dia tidak yakin dengan bahasanya, dia memperluaskan sekolah swasta, memperluaskan sekolah antarabangsa, dengan sendirinya dia menghina sendiri bahasanya. Jadi kita perlukan pemimpin yang mempunyai harga diri, mempunyai jati diri yang kuat untuk membangunkan sebuah tamadun Malaysia yang baru di akan datang. Terima kasih, Tuan Muslim. Dan bahasa itu perlu diperkenalkan, dikembangkan dengan strategi-strategi ampuh. Itu aspek kedua, iaitu tanpa strategi, tanpa perencanaan yang konkret, maka idealisme mungkin akan tinggal idealisme. Jadi daripada pihak pemerintah sendiri menjadikan satu dasar negara untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu sebagai wadah, sebagai alat. Bukan soal bahasanya saja, tapi soal ilmu. Kita berkaitan dengan soal kearifan setempat. Inilah waktu dan peluang yang kita mengemukakan idea-idea besar kita, warisan budaya dan tamadun kita di alam Melayu melalui bahasa Melayu dan melalui berbagai program yang berasaskan teknologi moden. Dengan demikian, saya kira kita akan mencapai tujuan dan juga cita-cita untuk memberikan sumbangan besar pada proses globalisasi yang sering saya sentuh. Nampaknya, Profesor Malaysia bukan hanya kagum, mereka bahkan ingin mengikuti cara pemerintah Indonesia dalam mempromosikan bahasa ke dunia internasional. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar. Oke, mengenai bahasa Indonesia yang diklaim oleh negara lain, saya no comment. Tapi untuk para netizen yang ingin berkomentar mengenai bahasa Indonesia yang diklaim oleh negara lain, saya mempersilahkan. Silahkan komentar di kolom komentar, namun niatkan sharing information saja ya. Saya hanya ingin mengomentari atau mereaksi mengenai bahasa Indonesia yang sudah mendunia. Warga negara asing banyak sekali yang mahir ya dalam berbahasa Indonesia. Apalagi pedagang-pedagang Arab sana yang pintar berbahasa Indonesia. Tidak yang tua, yang muda,
remaja maupun anak-anak itu semuanya mahir-mahir dalam berbahasa Indonesia. Ya, rata-rata mereka melayani konsumennya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jika konsumennya itu orang Indonesia ya, yang jelas. Dan rupiah pun diterima keras alias laku keras di negara Arab Saudi. Bukan hanya itu, ternyata bahasa Indonesia pun familiar di Korea, teman-teman, ya. Seperti yang kalian lihat di video tadi, bahwa pedagang-pedagang di Korea itu mahir-mahir dalam berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah diakui dunia, bahasa Indonesia adalah bahasa yang familiar. Selain itu, bahasa Indonesia adalah bahasa internasional yang telah diresmikan. Ini patut kita syukuri ya sebagai warga negara Indonesia, bahwa selain rupiah, bahasa Indonesia pun telah diakui oleh dunia. Oke, kayaknya saya nggak banyak-banyak komentar mengenai bahasa Indonesia ini ya. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.